Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman. Setelah mempelajari mengenai konsep atau makna dasar dari servis atau layanan dan servis excellence atau layanan prima, serta telah mempelajari parameter-parameter yang diatur dalam standar layanan untuk aspek fisik cabang. Kemudian, teman-teman juga telah mempelajari mengenai parameter-parameter yang diatur dalam standar layanan mengenai aspek penampilan, sikap dan skill untuk security atau satpam dan teller. Maka, pada materi video ini, saya akan menjelaskan mengenai parameter-parameter standar layanan pada aspek penampilan, sikap dan skill untuk customer service. Materi ini adalah materi terakhir dari standar layanan aspek staf di cabang. Sebelum saya mulai menjelaskan lebih lanjut mengenai standar layanan customer service ini, saya harapkan dukungan teman-teman untuk menekan tombol like, share dan subscribe channel saya ini. Terima kasih. Parameter pertama dari standar layanan customer service yang akan saya jelaskan adalah mengenai aspek penampilan, yaitu dalam hal berbusana, pemakaian aksesoris, dan model potongan rambut. Standar aspek penampilan customer service ini pada dasarnya sama dengan staff teller yang telah saya jelaskan pada materi standar layanan teller. Mengapa dalam hal berbusana untuk customer service dan teller perlu dibuat standarisasinya, dan khusus untuk wanita dibuatkan seragamnya? Apakah teman-teman tahu alasannya? Ya, alasannya adalah pertama, karena suasana banking hall cabang bernuansa formal. Kedua, karena customer service dan teller sebagai frontliners cabang adalah salah satu garda terdepan sebagai cerminan corporate image di mata nasabah dan masyarakat luas. Pemakaian seragam dapat menjadi ciri khas pembeda dengan perusahaan lain. Sebagai contoh, jika teman-teman melihat pegawai yang memakai seragam ini, apakah dapat menebak berasal dari maskapai penerbangan mana? Ya, benar. Ini adalah seragam pramugari dari Singapore Airlines. Dimanapun kita melihat ada wanita yang memakai seragam tersebut, pasti akan tahu bahwa wanita tersebut adalah pasti pramugari dari Singapore Airlines atau SQ. Karena fenomenalnya seragam ini, maka seragam SQ ini diabadikan di Museum Patung Lilin Madame Tussauds. Karena seragam dinas mencerminkan corporate image, maka customer service dan teller harus bertanggung jawab untuk menjaga penampilan dan perilakunya di mana saja selama masih memakai seragam dinas bank. Mari kita mulai membahas mengenai standar parameter berbusana untuk customer service dan teller. Standar berbusana untuk customer service dan teller pria adalah memakai kemeja lengan panjang dan celana panjang sesuai corporate image, serta memakai kaos dalam, dasi dan ikat pinggang. Untuk kemeja, harus memiliki saku atau kantong, dan lengan kemeja tidak digulung. Apabila berbusana bebas, gunakan batik dan celana panjang. Untuk celana panjang, ukurannya pas, yaitu tidak terlalu pendek atau cungkring dan tidak pula terlalu panjang atau terlipat-lipat hampir menyentuh lantai. Untuk kemeja dan celana menggunakan bahan yang tidak mudah kusut, kondisinya bersih dan rapi. Untuk kaos dalam, warnanya putih polos dan berlengan atau model t-shirt. Untuk dasi, gunakan dasi yang tidak bermotif mencolok dan ramai. Cara memasang simpulnya jangan terlalu kecil, rapi, dan panjang dasi tepat di kepala ikat pinggang. Untuk ikat pinggang, model kepala ikat pinggangnya formal. Adapun standar berbusana untuk customer service dan teller wanita adalah seragam sesuai ketentuan corporate image, model 3 pieces yang terdiri dari rok, blouse, dan blazer. Apabila berbusana muslim, gunakan jilbab polos dengan warna senada dengan blouse. Apabila berbusana bebas, gunakan batik atau pakaian formal model 2 pieces dan berlengan, serta tidak memakai kaos atau baju yang ketat, seksi atau menerawang. Lengan baju blouse dan blazer tidak digulung. Dan kondisi pakaian tidak kumal, tidak kusut, dan tidak ada noda. Model sepatu dan name tag yang dipakai. Untuk pria, menggunakan sepatu formal, model pantofel tidak bertali, dan berbahan dari kulit, serta berwarna hitam doff. Memakai kaos kaki formal warna hitam atau senada dengan warna celana. Untuk wanita, menggunakan sepatu berhak yang tingginya 3-7 cm, berwarna hitam, kulit doff dengan model tertutup, bukan sepatu dengan model ujung terbuka. Jika memakai kaos kaki, gunakan yang berwarna hitam dan tingginya tidak melebihi tinggi sepatu. Customer service dan teller memakai name tag dengan penempatan yang benar, yaitu dipasang di dada sebelah kiri, terbaca, tidak terbalik, dan tidak tertutup baju atau bagian dari baju, serta harus sesuai dengan name desk atau papan nama. Menggunakan gantungan name tag model jepit dan tidak menggunakan model tali yang dikalungkan di leher.
Jika ada customer service dan teller baru atau masih dalam masa training dan belum memiliki name tag resmi, namun sudah melayani nasabah, hindari menggunakan name tag bertuliskan trainee, melainkan cukup bertuliskan namanya saja. Adapun standar untuk potongan rambut, kuku, dan aksesoris adalah: untuk pria, rambut pendek atau panjangnya tidak melebihi kerah baju dan rambut tersisir rapi. Aksesoris yang dapat digunakan hanya jam tangan, cincin kawin, ikat pinggang, dan kacamata. Untuk wanita, minimal memakai bedak dan lipstik, warna tidak mencolok. Rambut kering dan poni tidak menutupi mata, tersisir rapi, serta diberi penjepit rambut warna hitam untuk rambut melebihi bahu sebaiknya dicepol. Tidak memakai lebih dari satu jenis perhiasan di satu titik, yaitu anting-anting di telinga kanan kiri, satu cincin di jari tangan, perhiasan di pergelangan tangan kanan dan kiri yang salah satunya adalah jam tangan, serta satu kalung di leher. Tidak memakai gelang kaki. Jika memakai kacamata, gunakan lensa bening, frame berwarna netral atau tidak mencolok, dan untuk pemakaian lensa kontak disarankan berwarna bening atau natural sesuai warna mata. Kuku terpelihara, rapih dan bersih, serta dipotong pendek. Untuk wanita, jika menggunakan kutex, gunakan warna soft. Jika rambut dicat, menggunakan warna sama dengan warna rambut asli. Tidak tercium bau badan dan bau mulut. Parameter standar layanan pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai kondisi counter atau meja kerja customer service. Jika melihat kondisi meja customer service seperti gambar ini, yaitu lampu meja menyala dan tersedia 2 kursi di depan meja, tapi tidak ada customer service di meja kerja, apa yang akan dirasakan seandainya teman-teman adalah nasabah yang sedang antri? Dan bagaimana jika antriannya ramai seperti ini? Tentu saja kita sebagai nasabah akan merasa kesal, karena cabang ini dinilai tidak berempati kepada nasabah yang telah rela menyediakan atau memprioritaskan waktunya untuk datang ke bank agar mendapatkan pelayanan. Jadi bagaimana caranya agar cabang dapat mengurangi rasa kesal nasabah dengan kondisi meja kerja customer service kosong seperti ini? Pertama, lampu meja harus dimatikan. Kedua, tidak ada kursi nasabah di depan meja. Dan ketiga, di meja kerja bersih dan terpasang signage yang menyatakan tidak ada staf yang bertugas. Parameter standar layanan kedua yang akan saya jelaskan adalah mengenai time delivery atau lama layanan. Apakah teman-teman tahu mengapa time delivery atau waktu layanan di customer service juga diatur? Ada beberapa alasan utama mengapa waktu layanan customer service diatur dalam standar layanan bank. Pertama, terkait dengan efisiensi pelayanan. Dengan adanya standar waktu, customer service dapat lebih efisien dalam melayani nasabah. Standar ini membantu mengukur kinerja dan memastikan bahwa setiap nasabah dilayani dalam waktu yang wajar, sehingga tidak ada nasabah yang menunggu terlalu lama. Kedua, terkait dengan kepuasan nasabah. Standar waktu layanan yang jelas membantu nasabah memahami berapa lama mereka akan menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Ini dapat mengurangi frustrasi dan meningkatkan kepuasan nasabah karena mereka tahu apa yang dapat diharapkan. Ketiga, terkait dengan pengukuran dan perbaikan kinerja. Standar waktu layanan memungkinkan bank untuk mengukur kinerja customer service mereka. Dengan mengumpulkan data tentang waktu layanan, bank dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengambil langkah-langkah untuk perbaikan. Keempat, terkait dengan SOP pelayanan. Standar waktu layanan seringkali merupakan bagian dari standar operating procedure atau SOP pelayanan customer service. Hal ini memastikan bahwa setiap customer service mengikuti prosedur yang sama dalam melayani nasabah, sehingga kualitas pelayanan lebih konsisten dan sama di seluruh kantor cabang. Sedangkan berapa lama waktu ideal untuk proses pembukaan rekening? Ini hanya dapat dijawab oleh masing-masing bank, karena ini tergantung sistem dan prosedur yang diimplementasikannya. Beberapa bank, ada yang menetapkan maksimal 30 menit, ada yang lebih cepat dari itu. Sedangkan dari sisi nasabah, semakin ringkas dan cepat semakin nyaman dan bagus. Untuk mensikapi time delivery pembukaan rekening ini, sudah ada beberapa bank besar yang mengimplementasikan mesin customer service digital yang dapat memproses pembukaan rekening. Sehingga dengan bantuan mesin ini, dapat dikatakan bahwa 90% time delivery pembukaan rekening ditentukan oleh nasabah sendiri, sedangkan 10%-nya tergantung kehandalan mesin tersebut. Setelah teman-teman memahami standar layanan customer service terkait penampilan fisik dan lama waktu layanan, selanjutnya saya akan membahas mengenai standar sikap awal layanan customer service. Ada 3 sikap awal layanan saat akan melayani nasabah, yaitu: pertama,
Customer service wajib berdiri saat menyambut nasabah. Kedua, memberi salam atau greetings dan menawarkan jabat tangan dan atau yang muslimah dapat mengganti jabat tangan dengan cara mensedekapkan tangannya, seperti contoh pada gambar ini. Ketiga, mempersilahkan nasabah untuk duduk. Inilah 3 sikap standar layanan di awal layanan, dan mari kita mulai membahasnya satu persatu. Pembahasan kita mulai dari standar sikap awal layanan berdiri. Apakah teman-teman mengetahui alasannya? Mengapa customer service harus berdiri saat menyambut nasabah? Ada 3 alasan yang mendasarinya. Pertama, nasabah ketika datang menghampiri meja customer service dalam posisi berdiri, sehingga posisi customer service harus setara dengan nasabah, yaitu berdiri untuk menyambutnya. Alasan kedua, sebagai bentuk isyarat kepada nasabah bahwa customer service telah siap untuk melayaninya. Ketiga, nasabah adalah tamu. Sehingga secara etika, tamu wajib dihormati dengan cara berdiri saat menyambutnya. Dalam ajaran agama Islam, berdiri untuk menyambut tamu adalah bentuk amal soleh dalam beribadah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk berdiri memberikan penghormatan kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ketika beliau akan masuk mendatangi majelis Rasulullah dan para sahabat. Berdasarkan 3 dasar alasan tersebut, teman-teman sebagai customer service wajib berdiri saat menyambut nasabah sebagai sikap untuk menghargai dan menghormati seluruh nasabah yang datang dan bertransaksi di cabang. Sikap awal layanan customer service selanjutnya adalah memberikan salam atau greetings kepada nasabah. Pada saat memberikan salam atau greetings, customer service juga memberikan isyarat penyambutan dengan cara menawarkan jabat tangan atau mensedekapkan kedua tangannya, seperti contoh gambar ini. Untuk pemberian salam atau greetings, agar teman-teman menjawab, dari 4 bentuk salam atau greetings berikut, yang mana yang benar dan yang mana yang terkesan lebay? Pertama, selamat pagi, saya Zahra, dengan ibu siapa? Kedua dengan menambahkan jabatan, selamat pagi, saya Zahra Customer Service, dengan ibu siapa? Ketiga dengan menyebutkan nama bank, selamat pagi, selamat datang di Bank ABC, saya Zahra, dengan ibu siapa? Keempat, greetings paket lengkap. Selamat pagi, selamat datang di Bank ABC, saya Zahra Customer Service, dengan ibu siapa? Untuk menjawab salam atau greeting yang mana yang benar, teman-teman harus mengetahui terlebih dulu bahwa standar layanan customer service ketika memberi salam atau greetings pada saat menyambut nasabah adalah: pertama, menyebutkan salam sesuai rentang waktunya, yaitu pagi hari antara pukul 7 pagi hingga pukul 10:59. Siang hari, mulai dari pukul 11 hingga pukul 14:59. Dan sore hari, antara pukul 15 dan pukul 17. Kedua, menyebutkan nama customer service, tanpa menyebutkan jabatannya. Ketiga, menanyakan nama nasabah. Keempat, menggunakan kata sebutan bapak atau ibu. Contohnya, selamat pagi, saya Zahra, dengan ibu siapa? Kalau untuk bank syariah, agar didahulukan dengan mengucapkan kata Assalamualaikum. Arti kata Assalamualaikum dalam bahasa Arab adalah, semoga keselamatan terlimpah kepadamu. Contoh salamnya: Assalamualaikum, selamat pagi, saya Zahra, dengan ibu siapa? Berdasarkan standar pemberian salam tersebut, maka contoh salam atau greetings yang benar adalah yang nomor 1, sedangkan nomor 2, 3 dan 4 adalah salah. Adapun alasannya adalah: untuk salam atau greetings nomor 2, penyebutan jabatan sebagai customer service tidak perlu lagi disebutkan, karena nasabah sudah tahu yang akan melayaninya adalah customer service, dan bukan teller dan juga bukan security. Untuk nomor 3, nasabah sudah tahu kalau dia sudah berada di dalam bank dan penyebutan nama bank sudah dilakukan oleh security yang berjaga di pintu masuk bank. Sedangkan untuk nomor 4, sudah pasti sangat lebay. Bagaimana teman-teman? Semoga sudah mengerti bagaimana cara memberi salam atau greetings yang benar sesuai standar layanan berikut alasannya. Jika sudah paham, bagaimana pendapat teman-teman kalau ada kebiasaan customer service yang menggunakan kata maaf saat menanyakan nama nasabah, sebagai bentuk sikap yang dirasanya lebih sopan saat ingin bertanya nama kepada nasabah, seperti dengan berkata, selamat pagi, saya Zahra. Maaf, dengan ibu siapa? Jika boleh apa alasannya?
dan jika tidak apa juga alasannya. Teman-teman perlu ketahui bahwa menggunakan kata maaf saat mengucapkan salam atau greetings harus dihindari. Karena, pengucapan kata maaf hanya dilakukan jika dan hanya jika customer service akan melakukan izin interupsi atau memberikan empati saat mendengar keluhan nasabah. Selain dua kondisi ini, hindari mengucapkan kata maaf, karena pada dasarnya teman-teman tidak ada kesalahan saat mulai menyapa dan melayani nasabah. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Kalau sudah, mari kita bahas mengenai parameter sikap awal layanan selanjutnya. Setelah memberi salam atau greetings, dan mengetahui nama nasabah, misalnya nama nasabah adalah Ibu Bintang, maka selanjutnya customer service mempersilahkan nasabah untuk duduk dengan menggunakan nama nasabah, seperti dengan mengatakan, "Ibu Bintang, silahkan duduk." Bersamaan dengan ucapan ini, customer service menggunakan bahasa isyarat tangan untuk mempersilahkan nasabah untuk duduk, seperti contoh di gambar ini. Pada saat mempersilahkan nasabah duduk, pastikan nasabah duduk terlebih dulu sebelum customer service duduk. Ini adalah etika yang umum berlaku. Kemudian saat customer service sudah duduk, meminta kartu nomor antrian yang dipegang nasabah, seperti dengan mengatakan, "Ibu, boleh saya minta nomor antriannya?" Ucapkan terima kasih saat nasabah telah menyerahkan nomor antrian. Meminta kembali nomor antrian ini sepertinya sering diabaikan oleh customer service, dan mungkin dianggap sepele, tapi akibatnya banyak kartu nomor antrian manual hilang karena terbawa oleh nasabah. Dan ingatlah teman-teman, kartu nomor antrian adalah properti milik cabang yang wajib dijaga keutuhannya oleh semua staf cabang. Setelah itu, tawarkan bantuan dengan berkata, "Ibu Bintang, apa yang bisa saya bantu?" Setelah menawarkan bantuan dan mulai berinteraksi dengan nasabah, customer service agar memperhatikan sikapnya selama melayani nasabah, yaitu: pertama, terkait dengan posisi dan sikap tubuh selama melayani. Kedua, perlunya melakukan customer intimacy. Apa itu customer intimacy dan contoh tindakannya? Nanti akan saya jelaskan. Ketiga, terkait dengan perlunya memberi perhatian saat nasabah mengisi formulir. Keempat, melakukan generative listening dan berempati, khususnya saat menangani keluhan nasabah. Baik teman-teman, mari kita bahas satu persatu sikap-sikap customer service selama melayani nasabah tersebut. Sikap selama melayani yang pertama yang kita bahas adalah mengenai posisi dan sikap tubuh customer service selama melayani, yaitu sikap menjaga kontak mata, sikap tersenyum ramah, sikap tubuh tegak dan terbuka, dan posisi tubuh sedikit condong ke depan saat berinteraksi dengan nasabah. Adapun cara untuk menjaga kontak mata selama melayani nasabah adalah cari sebuah titik sebagai tempat meletakkan pandangan, yaitu melihat pangkal hidung, alis, atau di bawah mata. Dengan melihat pada titik-titik pandangan tersebut akan menciptakan ilusi kontak mata, tanpa menimbulkan intimidasi dari kontak mata yang sesungguhnya. Lawan bicara tidak akan bisa membedakan hal ini, sehingga teman-teman bisa berfokus ketika berbicara atau menjadi pendengar yang baik. Mengapa menjaga kontak mata penting saat berinteraksi dengan nasabah? Mengenai hal tersebut, ada 3 alasannya. Pertama, kontak mata menunjukkan kepercayaan diri. Menatap wajah lawan bicara menunjukkan bahwa teman-teman percaya diri dan tidak merasa malu atau gugup. Kedua, menunjukkan perhatian. Kontak mata menunjukkan bahwa teman-teman sedang memperhatikan dan mendengarkan dengan baik apa yang nasabah katakan. Ketiga, memperkuat hubungan. Menjaga kontak mata dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan nasabah. Posisi tubuh yang kedua adalah senantiasa tersenyum ramah selama melayani nasabah. Senyum tulus dan ramah selama pelayanan akan menciptakan kesan positif dan nyaman bagi nasabah, serta menunjukkan kesiapan untuk melayaninya. Posisi dan sikap tubuh yang ketiga adalah menjaga sikap tubuh tegak dan terbuka. Sikap tubuh ini menunjukkan kepercayaan diri customer service dan kesiapannya untuk berinteraksi. Hindari bahasa tubuh yang dapat menyinggung nasabah selama pelayanan seperti melipat tangan, karena dapat memberikan kesan tidak tertarik dan menutup diri. Posisi dan sikap tubuh yang keempat adalah sikap tubuh sedikit condong ke depan. Mencondongkan tubuh ke depan menunjukkan kepada nasabah bahwa teman-teman memperhatikan dan tertarik dengan apa yang nasabah katakan. Pada saat yang sama,
Postur seperti itu mengirimkan pesan kepercayaan diri dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan antara teman-teman dan lawan bicara. Setelah kita membahas mengenai standar sikap dan posisi tubuh selama melayani, selanjutnya kita bahas mengenai sikap selama melayani yang kedua, yaitu melakukan customer intimacy saat berinteraksi dengan nasabah. Customer intimacy adalah sikap yang dilakukan customer service untuk mencairkan suasana dalam berinteraksi dengan nasabah, baik berupa ucapan maupun berupa tindakan tertentu. Misalnya, nasabah datang bersama anaknya seperti di gambar. Maka contoh tindakan yang dapat dilakukan dalam konteks customer intimacy adalah dengan mengatakan pujian mengenai anak nasabah, misalnya dengan mengatakan anak nasabah cantik, seperti dengan mengatakan, "Hai cantik. Siapa namanya? Sudah sekolah kelas berapa sekarang?" Ini adalah salah satu cara menciptakan keintiman dalam pelayanan berupa kata-kata. Atau bisa juga bentuk customer intimacy berupa pemberian sesuatu barang atau menawarkan makanan. Khusus pemberian berupa makanan, misalnya permen atau coklat, sebaiknya minta izin kepada nasabah terlebih dulu apakah anaknya dapat memakan permen atau coklat yang akan kita berikan. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan dalam pelayanan. Yaitu ketika customer service langsung memberi permen atau coklat dan ternyata anak tersebut penderita diabetes. Jadi ketika teman-teman akan melakukan customer intimacy, agar disesuaikan dengan kondisi pada saat berinteraksi dengan nasabah. Sikap customer service selama melayani nasabah yang ketiga adalah memberikan perhatian saat nasabah mengisi formulir. Mengapa sikap ini diatur dalam standar layanan? Apa teman-teman tahu alasannya? Dan tindakan apa yang harus dilakukan terkait pengisian formulir oleh nasabah tersebut? Nasabah perlu mengisi formulir di customer service ada dua kondisi penyebabnya. Pertama, nasabah ingin membuka produk atau mendaftar layanan bank. Kedua, nasabah mendapatkan masalah saat menggunakan produk atau layanan bank yang mengharuskannya datang ke cabang untuk melaporkan dan memperoleh solusi penyelesaiannya. Pada saat nasabah mengisi formulir, customer service wajib memberi perhatian. Karena pengisian formulir adalah salah satu yang mempengaruhi lamanya waktu layanan karena faktor nasabah. Namun demikian, teman-teman punya kendali untuk mempercepat proses pengisian formulir tersebut. Pertama, dengan menginformasikan dan memberi tanda pada kolom mana saja yang wajib diisi oleh nasabah. Kedua, memberi contoh formulir yang sudah terisi data sebagai petunjuk cara pengisian data yang benar. Ketiga, jika terlihat nasabah lambat dalam mengisi formulir, customer service wajib menanyakan apakah ada kesulitan atau apa yang dapat dibantu untuk mempercepat pengisian formulir tersebut. Lama waktu pengisian formulir di customer service ini sebenarnya dapat terbantu jika security proaktif bertanya kepada nasabah mengenai maksud tujuannya ke customer service. Jika tujuannya untuk pembukaan produk dan pendaftaran layanan bank, atau penyampaian keluhan yang memerlukan pengisian formulir, security dapat memberikan informasi awal mengenai cara pengisian formulir berikut contoh penulisannya pada saat nasabah masih menunggu di antrian. Sehingga sebelum nasabah dilayani oleh customer service, formulir yang diperlukan sudah terisi lengkap dan benar. Dari contoh ini, saya ingin sampaikan kembali mengenai konsep dasar layanan atau service excellence yang telah dijelaskan pada konten YouTube saya sebelumnya. Bahwa customer penting bagi frontliner selain nasabah adalah sesama frontliners itu sendiri. Sebagaimana contoh peran security dalam membantu percepatan layanan di customer service ini. Sedangkan untuk memberikan kepuasan layanan kepada nasabah hanya akan tercipta, jika dan hanya jika, seluruh komponen cabang dan kantor pusat saling berkolaborasi dan bersinergi secara positif. Link konten video terkait service excellence dan standar layanan lainnya dapat teman-teman klik di halaman deskripsi di bawah ini. Dan saya butuh bantuan teman-teman untuk menekan tombol like, share dan subscribe channel YouTube saya ini. Terima kasih. Sikap customer service selama melayani nasabah yang keempat adalah generative listening dan berempati. Generative listening atau mendengarkan secara generatif adalah sikap mendengarkan yang lebih dari sekadar mendengar kata-kata yang diucapkan oleh nasabah, melainkan mendengarkan dengan pikiran dan hati yang terbuka, mengesampingkan penilaian, dan sepenuhnya hadir dan memperhatikan pembicaraan nasabah. Sehingga menciptakan ruang bagi munculnya sesuatu yang baru atau solusi penyelesaian terhadap suatu permasalahan yang dialami oleh nasabah. Sedangkan berempati adalah suatu sikap yang berusaha untuk menempatkan diri teman-teman pada posisi nasabah dan berusaha untuk memahami perspektif dan perasaannya saat mengalami permasalahan. Sikap berempati akan muncul secara natural dalam diri teman-teman customer service, jika sikap generative listening dilakukan saat mendengarkan keluhan nasabah.
Adapun salah satu cara untuk menunjukkan atau mengekspresikan bahwa teman-teman melakukan generative listening adalah dengan cara memperlihatkan bahwa teman-teman mencatat hal-hal penting yang diungkapkan nasabah dan tidak bertanya ulang mengenai informasi yang sama. Sedangkan cara untuk mengekspresikan bahwa teman-teman berempati terhadap keluhan nasabah adalah dengan mengungkapkannya dalam bentuk kata-kata, seperti dengan mengatakan, "Sebelumnya kami minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, kami dapat memahami permasalahannya dan akan kami beri solusi penyelesaiannya." Mengenai sikap generative listening dan berempati ini akan dibahas lebih lanjut pada materi penanganan keluhan nasabah selanjutnya. Seperti halnya layanan di teller, sebaiknya selama proses layanan nasabah di customer service, tidak ada staf cabang lainnya yang menginterupsi layanan customer service tersebut. Kecuali tindakan interupsi yang dilakukan terkait dengan transaksi nasabah. Jika customer service yang sedang melayani nasabah terpaksa harus melakukan interupsi atau meninggalkan nasabah, minta izin dan minta maaf terlebih dulu kepada nasabah yang sedang dilayaninya. Dan ucapkan terima kasih kepada nasabah saat kembali ke meja kerja atau selesai melakukan interupsi. Jika interupsi dilakukan oleh staf lain, customer service yang sedang melayani nasabah yang harus melakukan izin interupsi, dan bukan staf penginterupsi. Setelah teman-teman mempelajari mengenai sikap di awal dan di tengah layanan, saya akan lanjutkan pembahasan mengenai skill customer service saat menawarkan sebuah produk dan layanan bank. Untuk proses penawaran suatu produk dan layanan ini, ada 4 tahap proses yang harus dilakukan oleh customer service yaitu: tahap pertama, menggali kebutuhan transaksi nasabah. Kedua, menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan transaksi nasabah. Ketiga, menjelaskan fitur dan benefit produk dan layanan yang ditawarkan. Keempat, melakukan closing penawaran produk dan layanan. Dari 4 tahap penawaran produk dan layanan tersebut, tahap yang paling penting adalah tahap keempat, yaitu customer service mampu mengclosing penawaran dan nasabah jadi membuka produk dan layanan bank. Namun demikian, jika 3 tahap sebelumnya dilakukan secara benar dan efektif sesuai standar layanan, akan semakin mempermudah proses closing penawaran produk dan layanan bank. Baik teman-teman, mari kita mulai bahas satu persatu tahapan penawaran produk dan layanan tersebut, dan kita mulai dari tahap pertama yaitu menggali kebutuhan nasabah, dengan mengajukan pertanyaan dengan jawaban tertutup mengenai jenis produknya apakah keperluan bisnis atau pribadi, jenis transaksinya, apakah harian atau investasi, jenis perkembangan investasinya, apakah berdasarkan suku bunga mengambang atau suku bunga tetap atau berdasarkan bagi hasil untuk produk syariah, jenis kartu debitnya, apakah silver, gold atau platinum, dan jenis pilihan layanan e-bankingnya, apakah SMS, internet, mobile, dan call banking. Bertanya dengan jawaban tertutup tersebut sebaiknya hanya dilakukan jika nasabah baru akan mengisi formulir setelah dilayani customer service atau belum mengisi formulir saat masih di antrian. Untuk yang sudah mengisi formulir di antrian, teman-teman cukup mengkonfirmasikan jenis produk dan layanan yang diisi dan dipilih oleh nasabah di dalam formulir. Jika nasabah sudah memilih jenis produknya, jenis transaksinya, dan jenis kartu debit, serta pilihan layanan e-bankingnya, maka jangan tanya lagi mengenai hal-hal tersebut. Karena nasabah sudah memilih produk dan layanannya. Dan jika dilakukan akan memperlama time delivery atau waktu layanan, dan dikhawatirkan justru akan memicu munculnya keluhan nasabah, seperti dengan mempertanyakan mengapa bertanya lagi. Bukankah sudah nasabah tulis dan pilih di formulir? Jadi yang harus dilakukan adalah teman-teman langsung melakukan konfirmasi produk dan layanan yang telah dipilih oleh nasabah tersebut, seperti dengan mengatakan, "Terima kasih Bu Bintang telah ingin membuka produk dan layanan di Bank ABC. Berdasarkan pilihan produk yang telah diisi oleh Ibu, produk yang ingin dibuka adalah tabungan untuk keperluan pribadi dan transaksi harian. Untuk jenis kartu debitnya yang dipilih adalah silver, dan layanan e-banking yang ingin dibuka adalah internet dan mobile banking. Apakah sudah sesuai?" Jika nasabah mengkonfirmasikannya sesuai, lanjutkan ke tahap kedua yaitu menawarkan produk dan layanan dengan menyebutkan langsung nama produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut. Jika produk yang dipilih adalah tabungan, dan bank memiliki lebih dari satu jenis tabungan, lakukan penjajakan jenis tabungan yang sesuai di tahap ketiga dengan menginformasikan fitur dan benefit masing-masing jenis tabungan tersebut. Sebelum lanjut memberikan penjelasan mengenai fitur dan benefit produk dan layanan, customer service wajib menanyakan apakah nasabah sebelumnya telah memiliki rekening. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi data nasabah di database bank dan tentunya dapat mempercepat waktu layanan. Karena customer service tidak perlu lagi menginput data nasabah dari awal,
melainkan cukup mengupdate atau memuktakhirkan data nasabah yang sudah ada. Setelah melakukan konfirmasi dan merekomendasikan nama produk dan layanan yang sesuai kebutuhan nasabah, lakukan tahap ketiga yaitu menjelaskan fitur dan benefit produk dan layanan. Walaupun sebelumnya nasabah sudah memiliki rekening atau mungkin sudah cari tahu dari internet atau medsos, pemberian penjelasan fitur dan benefit produk tetap wajib dilakukan. Apa teman-teman tahu alasannya? Tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, apakah teman-teman tahu apa perbedaan antara fitur dan benefit produk? Jika teman-teman belum tahu, perbedaan antara fitur dan benefit dapat saya contohkan seperti gambar payung ini. Fitur payung adalah bentuk payung dan bahan-bahan atau material pembuatnya. Sedangkan, benefit payung adalah manfaat dari penggunaan payung berdasarkan fiturnya tersebut. Misalnya desain payung kokoh, benefitnya, masa pakai payung lama atau tidak mudah rusak. Bahan kain waterproof dan tidak tembus pandang, benefitnya, terlindung dari air hujan, sengatan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Tiang payung terbuat dari kayu, benefitnya, berkesan mewah dan bersifat isolatif terhadap aliran listrik atau petir. Sedangkan contoh fitur dan benefit produk bank misalnya tabungan, seperti diberikan buku tabungan, benefitnya, semua transaksi tercatat dan dapat dicetak atau ada bukti fisiknya. Diberikan kartu debit, benefitnya, memudahkan penarikan dana di ATM dan pembayaran di berbagai merchant. Diberikan fasilitas mobile banking, benefitnya, memungkinkan transaksi keuangan seperti transfer, pembayaran tagihan, dan cek saldo melalui aplikasi di smartphone. Diberikan bunga atau bagi hasil, benefitnya, potensi pertumbuhan saldo rekening. Informasi mengenai biaya produk, benefitnya, transparansi biaya yang ditanggung nasabah dari penggunaan produk dan layanan bank. Ada penjaminan dari OJK, benefitnya, saldo simpanan aman. Jika bank mengalami kebangkrutan, dana simpanan nasabah akan diganti oleh OJK. Mendapat diskon atau cashback, benefitnya, dapat membeli barang lebih murah di merchant atau toko online tertentu. Bagaimana teman-teman? Semoga sudah paham mengenai perbedaan antara fitur dan benefit produk. Sedangkan alasan mengapa customer service wajib menjelaskan fitur dan benefit produk dan layanan, walaupun nasabah sudah pernah memiliki produk atau layanan bank adalah: pertama, karena terkait dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan edukasi dan informasi yang jelas tentang produk dan layanan keuangan kepada nasabah. Ini termasuk penjelasan fitur dan benefit produk dan layanan. Kedua, adanya penambahan dan perubahan fitur dan benefit produk atau layanan. Misalnya bank sebelumnya tidak menyediakan produk syariah, sekarang sudah ada. Atau fiturnya bertambah, misalnya dahulu saldonya hanya dalam mata uang rupiah, tapi sekarang di dalam satu tabungan yang sama dapat dikonversikan ke berbagai macam valuta asing. Oleh sebab itu, nasabah harus diinformasikan agar mereka tetap mengetahui fitur terbaru dan manfaat tambahan yang bisa nasabah dapatkan. Ketiga, memastikan kesesuaian kebutuhan nasabah, karena penjelasan yang komprehensif mengenai fitur dan benefit produk akan membantu nasabah menentukan apakah produk yang dipilihnya telah sesuai dengan kebutuhan transaksi finansialnya, berikut dengan benefit atau keunggulan yang diperoleh dari produk tersebut. Keempat, membangun kepercayaan. Penjelasan yang jujur dan transparan tentang fitur produk yang ditawarkan akan menjadi bahan pertimbangan nasabah dalam memilih produk dan mencegah terjadinya keluhan di kemudian hari. Seperti penjelasan mengenai hal yang sensitif terkait transparansi biaya produk, atau mengenai potensi adanya penurunan nilai produk dan tidak ada penjaminan dari OJK untuk produk investasi berupa reksadana. Bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman paham bahwa sekalipun nasabah sudah pernah memiliki produk dan layanan, mereka tetap harus diinformasikan kembali mengenai fitur dan benefit produk dan layanan tersebut. Oh iya, hampir terlupa. Pada saat menjelaskan fitur dan benefit menggunakan marketing toolkit, baik berupa buku atau menggunakan gadget, pastikan arah baca marketing toolkit atau layar gadget posisinya menghadap ke nasabah, seperti contoh di gambar. Setelah memberikan penjelasan mengenai fitur dan benefit produk, dan nasabah sudah menentukan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan finansialnya, selanjutnya lakukan closing penawaran produk dan hindari permintaan atau konfirmasi ulang apakah nasabah jadi membuka rekening atau tidak, seperti dengan pertanyaan konfirmasi ini. Apakah penjelasan saya mengenai fitur dan benefit produk sudah jelas? Bagaimana Bu Bintang? Apakah jadi untuk buka rekeningnya? Hindari pertanyaan konfirmasi ulang kesediaan nasabah untuk buka produk seperti itu. Melainkan,
Jika tidak ada pertanyaan lain dari nasabah terkait penjelasan fitur dan benefit produk dan layanan, customer service agar segera melanjutkan dengan proses pembukaan rekening di sistem dan memberikan formulir setoran awal pembukaan rekening kepada nasabah, dengan mengatakan, "Apakah penjelasan saya mengenai fitur dan benefit produk sudah jelas?" "Baik Bu Bintang, kalau sudah jelas, selanjutnya sambil saya proses pembukaan rekening di sistem, agar Ibu isi formulir setoran awal pembukaan rekening ini. Nanti saya akan bantu proses penyetorannya." Setelah proses closing penawaran produk dan layanan tersebut, customer service pasti akan disibukkan dengan proses penyelesaian administrasi pembukaan rekening dan layanan produk, seperti proses input data di sistem dan mempersiapkan kartu, buku atau biliet produk. Sementara itu, nasabah pasti akan punya cukup waktu luang hingga customer service menyelesaikan proses administrasi pembukaan rekening tersebut. Oleh sebab itu, manfaatkan waktu luang ini untuk melakukan penawaran secara singkat produk lainnya yang akan di cross-selling dan upselling sebelum customer service mengakhiri layanan. Mengenai materi cross-selling dan upselling akan saya jelaskan setelah materi penanganan keluhan nasabah berikut ini. Setelah teman-teman memahami skill penawaran produk dan layanan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 tahap proses dalam menangani dan menyelesaikan keluhan atau komplain nasabah. Tahap pertama pada saat menerima keluhan nasabah adalah teman-teman harus menggali permasalahan yang menjadi penyebab keluhan nasabah tersebut. Tahap kedua, teman-teman harus mencari tahu penyebabnya di sistem atau ke bagian terkait di back office. Dan jika telah menemukan penyebab terjadinya permasalahan, jelaskan apa penyebabnya kepada nasabah. Tahap ketiga, setelah mengetahui akar permasalahan keluhan nasabah, teman-teman harus sudah dapat memberikan solusi yang tepat dan tuntas untuk menyelesaikan permasalahan atau keluhan nasabah tersebut. Untuk tahap pertama dalam menggali permasalahan nasabah yang menjadi penyebab keluhan nasabah, teman-teman agar bersikap sebagai berikut. Pertama, bersabar dan tenang. Menangani keluhan pelanggan bisa jadi sulit, jadi pertahankan sikap tenang dan sabar. Hindari bersikap defensif atau meremehkan, meskipun teman-teman frustrasi. Kenapa teman-teman harus bersikap sabar dan tenang ketika menerima keluhan dan amarah nasabah? Ini karena sudah menjadi tanggung jawab teman-teman sebagai customer service dan tanggung jawab ini sudah diberikan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan kesejahteraan lainnya dari perusahaan. Jadi, terima tanggung jawab ini dan jangan mengeluh. Dan yang terpenting yang perlu disadari teman-teman, kekesalan dan amarah nasabah tersebut tidak bersifat personal, melainkan kekesalan atau amarah nasabah tersebut tertuju ke perusahaan dan bukan ke diri teman-teman customer service. Kedua, lakukan generative listening dan biarkan nasabah menyampaikan keluhan mereka sepenuhnya tanpa gangguan. Perhatikan bukan hanya kata-kata yang mereka gunakan, tetapi juga nada bicara, bahasa tubuh, dan isyarat emosional mereka. Ketiga, munculkan sikap berempati, yaitu tempatkan diri teman-teman pada posisi nasabah dan cobalah untuk memahami perspektif dan perasaannya. Akui rasa frustrasi atau kekecewaan nasabah dan validasi kekhawatirannya. Keempat, ajukan pertanyaan terbuka. Dorong pelanggan untuk menguraikan masalah mereka dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang memerlukan lebih dari sekadar jawaban iya atau tidak. Ini dapat membantu teman-teman dalam mengumpulkan lebih banyak informasi dan memahami akar penyebab masalah. Kelima, catat dan rangkum secara berkala apa yang dikatakan nasabah dan konfirmasikan kembali kekhawatiran mereka dengan benar. Apakah teman-teman tahu alasannya mengapa customer service harus terlihat membuat catatan saat mendengarkan perkataan nasabah? Sekalipun teman-teman memiliki kemampuan menghafal atau mengingat yang luar biasa kuat? Ada 3 alasannya. Pertama, dengan terlihat serius mencatat di hadapan nasabah, merupakan salah satu cara untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan bahwa teman-teman menyimak dengan seksama apa yang diinformasikan oleh nasabah dan memahami pesannya secara akurat, serta akan dapat memenuhi ekspektasinya untuk diberikan solusi penyelesaian keluhannya secara efektif dan tuntas. Kedua, untuk memudahkan teman-teman ketika akan mengkonfirmasikan ulang kondisi atau permasalahan yang dikeluhkan nasabah dan dalam mencari tahu penyebab terjadi permasalahan keluhan nasabah. Ketiga, untuk menghindari agar teman-teman tidak lupa dengan apa yang telah diinformasikan nasabah. Coba bayangkan saja kalau teman-teman berada di posisi nasabah yang sedang kesal dan marah, tapi harus menceritakan ulang masalah yang terjadi. Hal terlihat simpel, cuma hanya mencatat, tapi efeknya luar biasa berat. Karena terkait dengan profesionalisme dalam bekerja dan citra perusahaan. Setelah mengetahui penyebab masalah atau keluhan nasabah berdasarkan ceritanya, maka lanjutkan ke proses tahap kedua, yaitu mencari tahu penyebab permasalahan nasabah di sistem atau di database, atau di bagian back office terkait.
Di sini perlu saya tekankan, walaupun teman-teman sudah tahu pasti penyebabnya karena sudah banyak menangani masalah yang sama, jangan langsung menginformasikan penyebabnya berdasarkan pengalaman sebelumnya tersebut. Melainkan harus tetap terlihat melakukan pengecekan ke sistem atau terlihat berusaha untuk mencari tahu ke unit kerja terkait lainnya. Ini harus dilakukan sebagai bagian untuk menenangkan atau memberikan efek psikologis kepada nasabah, bahwa teman-teman memberi perhatian dan berusaha untuk memberikan solusi terhadap keluhannya. Dan yang terpenting, agar tidak menimbulkan kesan bahwa permasalahan yang dialami nasabah adalah kejadian yang sering atau biasa terjadi. Setelah mendapatkan data dan informasi mengenai akar penyebab keluhan nasabah secara sistem atau berdasarkan informasi dari unit kerja terkait, maka beritahukan penyebab masalahnya kepada nasabah. Namun demikian, seberapa banyak informasi yang dapat disampaikan, customer service harus berpedoman pada prosedur dan aturan yang berlaku. Setelah mengetahui akar penyebab masalah keluhan nasabah secara sistem atau informasi dari unit kerja terkait, lakukan proses tahap ketiga, yaitu berikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan atau keluhan nasabah dan batasan waktu penyelesaiannya. Jika penyelesaiannya tidak dapat dilakukan seketika atau di hari yang sama, karena melibatkan unit kerja lain atau pihak ketiga yang memerlukan waktu atau ada SLA penyelesaiannya, maka informasikan berapa lama waktu maksimal untuk penyelesaiannya kepada nasabah. Dan lakukan follow-up sesuai waktu yang dijanjikan. Setelah teman-teman selesai melakukan penawaran produk dan layanan bank atau selesai menangani dan menyelesaikan keluhan nasabah, sebisa mungkin teman-teman melakukan cross-selling dan upselling. Apakah teman-teman tahu alasannya? Oh iya, sebelum menjawab pertanyaan ini, apakah teman-teman tahu apa perbedaan antara cross-selling dan upselling? Secara mudah perbedaannya dapat diketahui dengan melihat contoh produk cepat saji ini. Contoh cross-selling. Misalnya tadinya customer datang hanya beli burger saja. Tapi dapat dibujuk untuk beli paket lengkap, yaitu dapat tambahan kentang goreng dan minuman dengan hanya menambah beberapa rupiah saja, yang nilainya jauh lebih murah dibandingkan kalau belinya persatuan burger, kentang goreng dan minuman. Sedangkan contoh upselling adalah, tadinya ukuran gelas minuman paket tersebut ukurannya kecil, dengan menambah sejumlah rupiah akan memperoleh minuman dengan ukuran gelas yang lebih besar. Pada contoh ini, di cross-selling terjadi penambahan item barang yang berhasil dijual dan tentu saja menambah omset penjualan dengan bertambahnya nilai rupiah pembelian customer. Volume dan omset penjualan semakin besar dengan adanya upselling, karena dengan menambah volume atau ukuran minuman tersebut tentu saja adanya penambahan pembayaran dari customer. Bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman lebih paham mengenai perbedaan dan manfaat dari cross-selling dan upselling tersebut. Adapun alasan mengapa customer service dan seluruh staf cabang lainnya diminta untuk aktif melakukan cross-selling dan upselling kepada nasabah yang datang ke cabang, adalah: pertama, nasabah datang ke bank adalah kesempatan langka yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena ada kemungkinan kedatangan nasabah tersebut adalah yang pertama dan kali terakhirnya. Apalagi dengan kemudahan melakukan transaksi finansial dan membuka produk menggunakan internet atau mobile banking. Dan sekarang sudah banyak ATM di public area yang dapat melayani tarik dan setor uang. Sehingga, nasabah merasa tidak perlu lagi untuk sering-sering datang ke bank. Kedua, memperkenalkan produk baru. Cross-selling membantu nasabah untuk mengenal produk dan layanan bank yang mungkin belum mereka ketahui sebelumnya. Ketiga, meningkatkan pendapatan. Cross-selling dan upselling memungkinkan bank untuk menjual lebih banyak produk dan layanan kepada nasabah yang sudah ada, yang berdampak positif pada peningkatan pendapatan tanpa biaya akuisisi pelanggan baru, atau tanpa perlu melakukan kampanye pemasaran yang ekstensif. Keempat, meningkatkan nilai transaksi. Cross-selling dan upselling dapat meningkatkan nilai rata-rata transaksi, sehingga dapat memperkecil biaya per transaksi dan meningkatkan profitabilitas bank. Kelima, mengurangi biaya pemasaran. Cross-selling memungkinkan bank untuk menawarkan produk dan layanan tanpa perlu mempromosikan melalui iklan atau pemberian hadiah yang mahal. Keenam, persaingan yang semakin ketat. Selain menghadapi persaingan antar bank dan bersaing dengan perusahaan jasa keuangan lainnya, sekarang bank juga menghadapi persaingan dengan perusahaan retail atau toko online yang dapat memberi layanan seperti halnya bank. Misalnya, toko retail dan online sudah melayani transaksi pembayaran utilitas dan multi-payment, menerima titipan saldo di wallet toko online dengan memberikan benefit pemberian diskon atau cashback, menyediakan pinjaman online, memberikan layanan transfer online ke rekening bank atau dompet elektronik, menyediakan angsuran pembelian emas, dan lain-lain. Ketujuh, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
Dengan melakukan cross-selling dan upselling produk dan layanan yang relevan dan lebih lengkap akan meningkatkan kepuasan nasabah. Dan diharapkan nasabah akan lebih setia pada bank, karena nasabah merasa diperhatikan dan semua kebutuhan produk dan layanan finansialnya dapat dipenuhi oleh bank yang sama. Bagaimana teman-teman? Semoga semakin paham arti pentingnya cross-selling dan upselling. Karena banyak manfaat yang diperoleh yang secara langsung dapat meningkatkan profitabilitas dan nilai pasar perusahaan. Dan di samping itu, outcome-nya juga akan kembali dinikmati oleh teman-teman, dengan bertambahnya kesejahteraan yang dapat diberikan oleh perusahaan. Setelah membahas mengenai aspek penampilan, sikap di awal layanan, sikap selama melayani, kemudian aspek skill penjualan produk dan layanan, dan skill penanganan keluhan nasabah, serta skill dalam melakukan cross-selling dan upselling. Sekarang saya akan memberikan materi standar layanan customer service yang terakhir, yaitu sikap di akhir layanan. Adapun tindakan dalam bersikap di akhir layanan adalah: pertama, tawarkan bantuan akhir dengan mengatakan, "Apakah ada lagi yang dapat saya bantu?" Kedua, posisi akhir layanan adalah berdiri. Dengan catatan, customer service baru berdiri setelah nasabah berdiri terlebih dulu. Apa teman-teman tahu alasannya? Sikap ini terkait dengan etika. Jika customer service berdiri sebelum nasabah berdiri, secara etika ini diartikan: pertama, customer service ingin cepat-cepat menyuruh nasabah untuk pergi atau seperti ingin mengusir nasabah. Kedua, untuk memastikan apakah nasabah telah sepenuhnya selesai bertransaksi di customer service dan tidak memerlukan bantuan lainnya. Ketiga, ucapkan salam atau greetings dan terima kasih, serta gunakan nama nasabah saat melakukan farewell greetings dengan mengucapkan, "Terima kasih Bu Bintang, selamat pagi." Keempat, tawarkan jabat tangan atau menempelkan dua telapak tangan sebagai ungkapan terima kasih, seperti contoh di gambar. Baiklah teman-teman, seluruh materi standar layanan customer service telah selesai saya jelaskan. Semoga teman-teman frontliners dapat lebih memahami parameter-parameter standar layanan apa saja yang perlu diperhatikan terkait aspek staf customer service ini. Untuk materi standar layanan lainnya dapat teman-teman klik di keterangan deskripsi di bawah ini. Jika materi ini bermanfaat untuk teman-teman, beri like, share dan subscribe channel saya ini. Terima kasih.